Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fadhal, siapa yang mau setoran dulu? Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, rizqal huda man lil hidayati yasar. Allah yarfa' yadah. Ayo sama. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, rizqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yastani anhu wa la yatabaddalu. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Li kullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu. Ahsan, barakallahu fiik. Satu lagi, fadhal. Ya. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. Ahsan, barakallahu fiik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita masuk di bait syair wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi. Aku katakan tentang Al-Qur'an sesuai apa yang telah datang mengabarkannya gitu. Ayat-ayatnya fahwa dibaca fahwal karena memang mengikuti ketukan bait syairnya. Seharusnya fahuwa, tapi ketukannya menuntut untuk disukun, maka dibaca fahwal karimun munzalu. Dan ini juga khas atau khusus untuk domir huwa saja, tidak boleh yang lain. Ya, yang sering muncul itu domir huwa, adapun yang lain itu masuknya darurah atau darurah syair. Maka aku katakan tentang Al-Quran, atau aku berakidah tentang Al-Quran sesuai ayat-ayat yang datang menjelaskannya. Maka Al-Quran itu Al-Karim Al-Munzalu, yang diturunkan. Diturunkan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Karena kata turun dari atas ke mana? Bawah. Ya, bukan menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak. Atau dia adalah ucapan Jibril, tidak. Atau dia ucapannya Nabi Muhammad, tidak. Jadi di dalam bait syair ini ada beberapa jenis akidah yang ada di dalam rukun iman. Pertama, iman kita kepada Allah, salah satunya adalah iman akan sifat kalamnya Allah, masuk. Kemudian iman terhadap kitab, kita imani kitab-kitab yang Allah turunkan itu semua adalah kalamullah, baik Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, Al-Quran, maka dia adalah kalamullah, bukan ucapannya makhluk. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang Jahmiyah, semuanya akarnya atau pondasi akidah mereka itu Jahmi semua ujung-ujungnya. Apa ujungnya? Menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau makhluk berarti diciptakan oleh Allah. Bahkan sampai mereka ada yang mengatakan Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan udara, Allah ciptakan sesuatu, kemudian sesuatu ini berbicara. Ada di sana, maka terciptalah Al-Quran dan seterusnya. Ini batil. Maka akidah Ahlussunnah menegaskan Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Ditambahkan ghair makhluk.
bukan makhluk. Karena memang terjadi fitnah yang dahsyat di masanya ya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian para ulama menambahkan kalimat ghairu makhlukin. Wa ila sebelum itu, sebelum masa ada fitnah khalqul Quran, mereka semuanya meyakini ya Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Kita lanjutkan di sini, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Dan aku katakan titik 2, boleh ditambahkan titik 2-nya. Allah telah berkata jalla jalaluhu, jalla itu yang maha mulia, jalaluhu kemuliaannya. Jadi kemuliaannya ini maha tinggi, maha sempurna. Wal mustafa, begitu juga aku katakan telah berkata Mustafa dari kata sofa. Sofa itu jernih atau pilihan yang indah, yang bagus. Berarti kalau Mustafa yang dipilih, yang indah, yang bagus. Al-Hadi yang memberikan hidayah, isim mangkusi. Kalau Mustafa maksur, kalau Hadi mangkus. Sudah belajar ya, isim ada yang sehat, ada yang apa? Cacat. Nah, Mustafa, nah fa depannya baru bengkong cacat, maka dia maksur. Hadi itunya kasrah, harokat sebelum cacat, maka dia namanya mangkus. Ya, diingat-ingat, ada yang cacat, ada yang apa? Sehat. Wala at-ta'awwalu, dan aku tidak akan melakukan takwil. Nanti kita bahas takwil itu ada berbagai macam model. Maka ini adalah manhajnya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka beragama, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patokannya adalah qala Allah, qala Rasul. Ini akidah mendasar sekali ya bagi orang yang menisbatkan diri kepada dinul Islam. Maka rujukan mereka adalah qala Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan al-Mustafa al-Hadi. Siapa Mustafa al-Hadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jikalau dia berpegang ini Al-Quran dan hadis, insyaallah ta'ala dia akan selamat, dia akan ya terjaga dari segala macam penyimpangan. Bisa dipahami? Karena mabna, bangunan atau pondasi dinul Islam adalah istislam, berserah diri, patuh tunduk dengan siapa? Dengan Robnya, kepada Robnya. Karena taatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi fitrah. Ya, ulang-ulang, karena dinul Islam itu dinul fitrah. Misalkan dia mau bekerja di suatu perusahaan, maka dia patuhnya ya mengikuti peraturannya siapa? Ya perusahaan itu. Yang dia dengerin adalah ucapannya siapa? Direkturnya, apalagi mandornya, bosnya. Masa dia mau patuh sama orang lain, tiba-tiba datang, nih kerjaan ini, lu siapa juga? Terus dia dengerin aja, wah ini bagus emang orang. Ya, ini kan berarti nggak istislam namanya, tidak berserah diri atau tidak mau tunduk patuh kepada Robnya, kepada Tuhannya, kepada Nabinya. Sekali lagi, ini menjadi manhajiyah, metode seorang yang mengaku muslim. Maka setiap ibadahnya, setiap akhlaknya, setiap apapun dari aktivitas dia, ia berdalilkan qala Allah dan apa? Qala Rasul. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bahkan berat ketika dia menolak, tidak mau menerima apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi orang mukmin, begitu juga mukminah, idza qala Allah wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah tetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, minta pilihan yang lain dari urusan mereka. Allah sudah bilang A, Allah sudah bilang B, dia malah pengennya apa? C.
C. Ya. Tapi dari ayat ini kita masih tahu, masih kita lihat, dia masih meyakini Allah dan Rasulnya, ya Allah Rabbnya, Rasul Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tapi ketika ditetapkan satu masalah A, B, dia malah pengennya yang lain. Apalagi dari awal sudah tidak mau menerima Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima syariatnya. Ini kan sudah di luar ya dari orang-orang yang mengaku menjadi Muslim. Ya. Ini saja nih, dia masih meyakini Allah Rabbnya, Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini nggak layak. Ketika telah ditetapkan satu perkara, dia pengennya khiyarah, pilihan yang lain. Nggak layak. Ya, tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang mukmin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang apa? Mubina. Apa mubina? Jelas, terang. Ya. Misalkan antum di lingkungan rumah saja, ya, antum punya bapak, punya ibu. Taatnya seharusnya sama siapa? Berbaktinya sama ibu bapak. Masa ya sama tetangga, ya, atau sama orang lain. Ya, makanya sekali lagi Islam adalah din fitrah. Kalau dia memang berserah diri, mengakui, ya, mengikrarkan Allah adalah Rabbnya, maka apa? Ya sudah, terima apa yang telah Allah tetapkan. Kalau dia meyakini Rasul atau Nabi Muhammad adalah Rasul, ya sudah, ikuti petunjuknya. Selesai, agama ini mudah. Hanya saja terkadang ya orang kehilangan identitas, tidak pede, tidak merasa bangga kalau menjalankan dinil Islam. Bangganya kalau kiblatnya kemana? Ke barat misalkan, kiblatnya ke Jepang, kiblatnya ke Inggris, ya, tidak punya identitas. Nasrullah. Begitu juga Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak bisa dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim terhadap apa yang mereka berselisih padanya, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka rasa berat, tenang, lapang, ridho apa yang ditetapkan Rasulnya. Bahkan tidak akan dikatakan dia beriman kalau menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul, hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Sudah ya? Nah, makanya kemarin pembahasannya ketika ada pembahasan istibdal itu mengganti. Ya, yang tadinya sudah dijelaskan dalam syariat, ini loh rujukannya Al-Quran, hadis di setiap bidang. Bahkan Abu Darda atau Salman Al-Farisi mengatakan jangankan masalah besar, masalah buang hajat saja diatur oleh dinil Islam. Nggak mungkin masalah besar nggak diatur. Ya, kita kan belajar tadi tentang apa? Ya, istinja, tentang air, begitu detail diatur. Ya, menunjukkan ada hikmah yang besar. Kenapa kita dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan, dilarang cebok dengan apa? Tangan kanan, dilarang bernafas di mana? Gelas atau bejana. Yang walaupun ternyata baru ada penelitiannya belakangan, mungkin 1000 tahun lagi atau sekian tahun setelah punya penemuan mikroskop itu. Ya, ini apa namanya? Teleskop atau mikroskop? Ya, ternyata di tangan ini ketika megang sesuatu yang di situ najis, banyak sekali namanya kumannya, bakterinya dan seterusnya. Ini masalah kecil saja, buang hajat saja. Ya, itu diatur. Apalagi ini masalah besar, masalah ya nyawa, masalah kemaslahatan, masalah keuangan, masalah kesehatan dan seterusnya. Mustahil kalau ternyata dinil Islam tidak menetapkan aturan di sana. Mustahil ya, mustahil. Ya, makanya sekali lagi mabna, bangunannya Islam itu istislam. Makanya dia dikatakan Islam. Dari kata salama itu bisa diartikan selamat, bisa diartikan menerima. Ya, dan keduanya ada korelasi. Kalau dia mau menerima, maka selamat gitu. Sebagaimana iman, diambil pecahan katanya dari amnun, aman. Kalau mau aman apa? Iman, kan gitu. Kalau mau selamat, maka apa? Terima. Gampang, alhamdulillah. Ya,
Makanya para ulama menegaskan yang namanya istibdal itu kufrun akbar. Istibdal, mengganti hukum Allah mafhum dengan buatan-buatan manusia, maka ini hukumnya hukum apa? Syirik akbar. Nasallallahu alaihi wasallam, yang para ulama ijma' pelakunya mukhrij 'anil millah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Bisa dipahami ya, ini manhajiyah yang harus tertanam. Bahwasanya orang muslim menisbatkan diri kepada Islam, maka rujukannya, pedomannya kalamullah, ya qala Allah, dan juga siapa? Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga serupa dengan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat apa? Syahadat. Gampang kan? Apa namanya kaidahnya? Bisa dimengerti, bisa dipahami. Walaupun memang penerapannya sulit kadang. Ya, tinggal dilihat keimanan dia seberapa kuat. Ya, kadang dalam perkara kecil saja, tapi kalau imannya nggak kuat, kadang tidak mau menerima hal tersebut. Padahal perkara-perkara sepele, ya makan dengan tangan kanan misalnya, tapi kan ada kesombongan di dalam hatinya, ya dia tetap aja makan dengan tangan apa? Kiri, padahal mudah. Ya, apalagi yang sifatnya larangan-larangan. Para ulama menegaskan antara perintah dengan larangan paling mudah yang mana? Larangan. Kenapa? Karena cukup tinggalkan saja. Nggak ada effort yang antum kerjakan, nggak ada aksi yang harus ya bikin apa persiapan, nggak ada. Beda kalau perintah sholat, persiapan dulu. Ya, kalau dia hadas kecil ngapain? Wudu. Kalau hadas besar mandi. Ya, dia cari dulu waktu. Udah masuk belum? Dia cari dulu baju. Ya, jangan-jangan bajunya kelihatan auratnya. Dia cari arah kiblat dulu. Banyak konsekuensinya. Tapi kalau meninggalkan, ya sudah tinggalkan aja. Tanpa antum melihat waktu dulu, tenang dulu ya, saya lihat waktu dulu dah. Nggak ada. Ya, atau cari kiblatnya dulu mau meninggalkan, nggak ada. Mafhum? Ya udah tinggalkan, paling mudah. Paling mudah. Tapi ketika ya imannya memang kurang atau bahkan sama sekali tidak ada, maka meninggalkan saja jadinya berat. Ya, padahal nggak usah datang ke kuburan minta kepada wali-wali, minta langsung kepada Allah, baik di rumahnya, di masjid, gampang. Ya, nggak usah antum ngeluarin duit buat jalan-jalan ziarah religi misalnya. Ya, habis berapa ratus ribu, belum siapin recehan. Ya, setiap berapa meter ada apanya? Kenceleng, bahkan ditarik, ngasih dulu. Ya, lebih cerdas siapa tuh yang minta-minta sebenarnya. Ya, dia tahu isi kuburan ini nggak bisa ngasih apa-apa, yang bisa ngasih duit apa? Penziarah. Ngapain yang jauh-jauh datang apa? Ziarah, ya dalam rangka ngalap berkah, ya terus bertawasul di situ. Ya, yang jatuhnya malah syirik besar. Ya, padahal cukup aja tinggal di rumah selesai, nggak ikut, nggak ngeluarin duit. Ya, lebih mudah. Tapi sekali lagi, ya keimanannya diuji. Apakah dia mau betul-betul menerima Allah dan Rasulnya sebagai rujukan? Ini pertanyaannya. Ya. Atau masih mengikuti hawa nafsunya, takut sama orang tuanya, takut sama lingkungannya, takut hilang jobnya, takut apa lagi? Dapurnya gak ngebul. Nah itu kan yang repot. Dunia kembalinya kemana? Ke dunia. Ini yang berat. Udah mau punya anak lagi, nanti beli susu, beli popok, repot ini. Duit dari mana? Ya, padahal Allah Karim, ya Allah Ghani, Allah Razzaq. Ya, ambil sebab yang bisa mendatangkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu asbab rezeki yang terbesar adalah talabul ilm. Ya. Baca-baca aja kitab-kitab asbabur rizq. Yang nomor 1 ya, atau nomor yang top 10-nya lah, yang paling teratas, ya ada disebutkan menuntut ilmu. Ya, usaha dagang itu nomor sekian. Ya, bahkan takwa termasuk level yang tertinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu maksud dari wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi, sampai situ. Aku tegaskan, boleh, aku yakini, aku katakan, Allah telah berkata jalla jalaluh,
Begitu juga Mustafa Al-Hadi telah berkata, ini menjadi akidah saya. Menjadi apa? Menjadi pegangan saya. Walaupun dia profesor, malah nyampe botak sekalipun, walaupun dia S3, doktor, walaupun dia presiden misalnya, tapi ketika menyelisihi syariat, menyelisih al-haq, maka saya tidak akan mengatakannya. Yang saya katakan hanya qala Allah dan qala apa? Ar-Rasul. Radikal nggak ini kira-kira? Kalau dibilang ini, ya itu kan framing aja. Kalau berpegang teguh dengan Islam, yang jadinya adalah apa? Radikal. Padahal ya sepanjang masa, sepanjang sejarah nggak ada Islam yang hak itu radikal, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW menguasai Fatu Mekah, tidak boleh satu darah pun tertumpah, nggak boleh. Ya nggak ada radikalnya. Alhamdulillah, ya dinul Islam, dinul rahmah, dinul Islam, din yang penuh apa? Kasih sayang. Kalau memang diterapkan betul-betul sesuai ya syariatnya. Kemudian kata Syekhul Islam, wala ata'awalu, dan aku tidak akan melakukan takwil. Takwil di sini ada 3 model. Takwil ada 3 jenis. Ya nanti apa yang dimaukan oleh Syekhul Islam? Karena takwil ada 3, tapi yang dimaukan apa? Itu. Makanya perlu dirinci 3. Sebagaimana misalkan antum kemarin belajar taisir, huruf itu ada 2. Nah, huruf macam-macam kata, huruf yang mana? Nah, kan perlu dirinci. Ya, macam-macam kata kan ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, huruf yang mana dia? Maka dirinci. Huruf ada 2, huruf mabani dan huruf apa? Mani. Yang dimaukan dari macam-macam kata huruf apa? Huruf apa sama? Ma'ani. Jangan mabani. Ya, begitu juga nih. Saya tidak akan melakukan takwil. Nah, takwil ada berapa model? 3. Yang pertama, memalingkan makna dari atau memalingkan ya makna boleh dari sebuah nas kepada makna lain tanpa dalil. Memalingkan makna sebuah kata, sebuah nas kepada makna yang lain yang tidak ada sandaran dalilnya. Itu namanya apa? Takwil jenis yang pertama. Misalkan kata istawa, bukan istawa kata dia, tapi istaula. Nah, ini namanya takwil. Karena nggak ada di dalam bahasa Arab istawa mananya istaula, nggak ada. Ini namanya apa? Takwil. Kalau kita tanya mana dalilnya, nanti dia bilang ada dalilnya. Qalal Akhtal katanya. Akhtal itu seorang filsuf beragama Nasara. Ketika dia mengartikan istawa dengan istaula, ternyata rujukannya bukan dari Al-Quran, bukan dari apa? Hadis. Ya bangga sekali lagi ngomong filsuf ini berkata. Semodelnya Adi Hidayat itu. Ketika mentakwil istawa bermakna istaula. Padahal istawa artinya tinggi di atas. Adapun istaula artinya menguasai atau menjajah. Kan jauh artinya. Artinya apa? Jauh. Misalkan yadun, kata Allah bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yadun artinya apa? Tangan. Yadun artinya apa? Tangan. Tapi dia mengatakan bukan tangan artinya, tapi artinya kuat atau kekuatan. Tanpa dalil yang benar, maka dia telah melakukan apa? Takwil. Bisa dipahami ya? Takwil. Misalkan apa lagi contoh-contohnya? Wajah. Allah memiliki sifat wajah. Sama dia diartikan apa wajah? Pahala. Apakah ada orang Arab mengartikan wajah itu pahala? Nggak ada. Berarti dia telah melakukan apa? Takwil. Nah, takwil ini yang para ulama katakan maknanya adalah tahrif. Kenapa dikatakan tahrif? Karena sekarang takwil jenis yang kedua artinya tafsir. Tadi kan takwil yang jenis pertama kita bahas. Ya, takwil jenis kedua artinya tafsir. Itu tafsir, misalkan ayat ini tafsirnya apa? Dahulu salaf bilangnya bukan tafsir, bilangnya takwil. Seperti perkataan Ibnu Jarir atau Bari dan ulama-ulama tafsir yang masa-masa lalu. Misalkan baca qul huwallahu ahad, takwilnya adalah
ta'wiluhu bla 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 bla. Ya, hanya saja takwil nomor 1 ini dilariskan oleh orang-orang ahli bidah, ya, karena takwil itu dulunya maknanya bagus, kemudian dipakai untuk menyesatkan manusia. Maka terbagilah takwil yang hak dan takwil yang batil. Takwil yang hak namanya tafsir, takwil yang batil namanya tahrif. Dari kata harrafa yuharrifu, masdarnya apa? Tahrifan. Ya, walaupun kadang dibilang juga takwil, dia itu telah melakukan takwil. Nah, tapi ketika kita tahu pembagiannya, maka kita tahu arahnya kemana. Akhir-akhir Syekhul Islam ketika bilang wala at-ta'awwalu, yang dimaukan nomor 1 atau nomor 2? Nomor berapa? Nomor 1. Saya tidak akan melakukan tahrif. Karena tahrif itu memalingkan arti tanpa dalil. Ya, tanpa apa? Tanpa dalil, tanpa bukti gitu. Ya, misalkan kata Google Map ke kanan. Ada bilang enggak, ke kiri. Terus kita kan pasti secara naluri tanya, apa alasan lu ke kiri? Ya, itu insting gua aja. Ya, kayaknya sih kayaknya. Nah, itu takwil namanya. Nyemplung nanti dia. Ya, walaupun terkadang Google juga menyesatkan, dibawa ke pelosok-pelosok, tapi mungkin pengen cari yang lebih simpel. Sedang ya, misalkan rambu-rambu Semarang kemana? Ke kanan misalkan. Dia bilang enggak, ke kiri. Ya mungkin nyampe juga ke kiri, tapi capek, mungkin alternatif, jalannya bengkok-bengkok. Ya, nggak taunya makin jauh, naik ke gunung, lewatin hutan. Tahulah orang yang pulang kampung tuh kalau jalan alternatif. Ya, wah, kemana ini gelap nih, masuk hutan dia. Walaupun nyampe juga, tapi apa? Ya begitu jalannya. Nah, sekarang ini dia bilang ke kiri, tapi nggak punya data, nggak punya bukti. Itu namanya takwil, atau bahasa sekarangnya namanya tahrif. Namanya apa? Tahrif. Makanya para ulama tahrif mengatakan, atau tahrif itu khusus untuk nas. Tahrif itu khusus untuk nas, jadi diubah sama dia. Nanti tahrif ada 2 model, tahrif lafaz dan tahrif makna. Kalau tahrifnya lafaz diubah harokatnya, itu namanya tahrif dalam lafaz. Ya, atau ditambah hurufnya, itu tahrif dalam apa? Lafaz. Misalkan orang Mu'tazilah nggak mau baca wa kallamallahu Musa, maunya bacanya apa? Wa kallamallahu ha, harokatnya diganti sama dia. Tujuannya apa? Biar yang berbicara itu Musa, bukan Allah. Karena menurut mereka Allah tidak punya sifat kalam. Jadi yang berbicara siapa? Musa. Maka lafaz Allah diganti harokatnya. Ini tahrif, takwil juga. Ya, tapi dalam hal apa? Lafaz. Dalam hal apa? Lafaz. Istawa ditambahin huruf jadi istaula. Kan istawa dikasih tambah lagi huruf lam, istaula. Berarti dia tahrif dalam lafaz atau makna? Lafaz. Ya. Yadun diartikan kekuatan. Ini lafaz atau makna? Makna. Wajah diartikan pahala. Ini lafaz atau makna? Makna. Ini semua dikatakan tahrif. Ini semua dikatakan apa? Tahrif. Yang kedua namanya inhiraf, ikut wazan in fa'ala yanfa'ilu, in harafa yanharifu inhirafan. Kalau inhiraf juga menyimpang, tapi dalam perbuatan seseorang. Tadinya dia istiqomah di atas akidah al-haq ahlus sunnah, ternyata dia menyimpang menjadi ya murji'ah, menjadi syiah, nasatul kafir sama, maka kita katakan orang ini telah munharif, telah menyimpang. Ya, jangan orang ini kita katakan muharrif, ya, tapi apa? Munharif. Begitu. Jadi bedakan 2 istilah antara tahrif dan inhiraf. Sama-sama penyimpangan, tapi kalau tahrif di mana tempatnya? Nas. Ya, paham apa nas? Bunyi ayat, bunyi hadis itu nas. Tapi kalau inhiraf itu penyimpangan ya seseorang yang tadinya di atas al-haq kemudian berganti menjadi apa? Perkara yang batil. Ya, semoga Allah lindungi kita dari segala macam penyimpangan.
Nasallallahu wasallam. Sekarang tafsir yang ketiga. Lagi ulangi, usah belajarnya kok terlalu berat ini, ngantuk. Ya, belajar segini udah loyot lotan. Apa? Takwil yang pertama apa tadi? Memalingkan makna kepada makna lain tanpa dari. Sebetulnya itu bukan takwil, karena takwil zaman dulu bagus, tafsir artinya. Hanya saja dipakai dalam rangka melariskan dagangan. Ya, misalkan ini disepuh sama dia, ini emas. Padahal dia itu apa? Besi disepuh. Ya, ini tafsir, ini takwil. Padahal itu adalah tahrif. Hanya saja dia gunakan kata takwil karena memang takwil itu dulu artinya bagus. Tafsir dari ayat. Bisa dipahami ya? Tahrif ada berapa model? 2. Mafhum kepada nas ya, atau tahrif, tahrif tempatnya di mana? Nas. Objeknya di mana? Nas. Ada modelnya 2, ada terhadap lafaz dan apa? Makna. Ada lagi yang beda, inhiraf. Orangnya disebut munharif, maka dia bukan pada nas, tapi pada pola pikir ya, karena ada syubhat sehingga dia menyimpang dari al-haq. Maka itu disebut dengan apa? Inhiraf. Cuma nggak bisa dipahami. Nah, yang sekarang yang ketiga, takwil itu artinya hakikat atau kejadian sebenarnya dari sebuah ucapan. Misalnya begini, ada seorang ulama besar ketika melihat fitnah, ini kalau ini terus terjadi, maka akan begini. Ternyata di kemudian hari benar. Ya, makanya di media sosial banyak tuh Lord Langga. Ya, kenal Lord Rangga yang Sunda Empire. Ya, kata dia nanti tahun sekian di masa akan datang Bill Gates akan apa? Mundur. Dia mati, kejadian. Ini bisa dikatakan takwilnya benar. Itu juga dikatakan apa? Takwil. Jadi takwil itu bisa bermakna hakikat yang sebenarnya dari sebuah ucapan. Bisa dipahami ya? Ya nggak tahu dia dapat dari mana itu. Dukun apa dia? Dikasih kabar sama setan. Tahu dah. Tapi kadang ada seorang alim punya firasat. Karena firasat seorang mukmin itu hak. Ya, karena didasari ilmu. Nih kalau kejadian ini terus berlangsung misalkan, maka akan terjadi seperti ini. Dan ternyata kejadian benar. Ya, maka kejadiannya itu disebut juga takwil dalam bahasa Arab. Atau yang jenis yang kedua, mimpi. Misalkan dia mimpi, ya kepalanya dipatok gagak. Terus apa nih hakikat sebenarnya? Oh, kamu akan dipancung. Berarti itu namanya takwil mimpi. Ya, ini juga yang sering para ulama jelaskan. Mimpi mancing dapat ikan, masya Allah, lagi mimpi dia mancing, wow dapat ikan. Apa takwil mimpinya? Kejadiannya, hakikatnya dapat duit. Ya, jadi kalau antum nanti mimpi dapat ikan, insya Allah takwilnya apa? Dapat uang, dapat harta. Pernah kejadian? Belum? Aduh, miskin banget ini. Ya, pernah sekali. Ya, malamnya mimpi dapat ikan berapa kali? 3 kali. Pas bangun ngelihat ini sudah ada yang transportnya. Nah, itu namanya apa? Takwil. Jadi ya, ada dulu teman juga di Damas dulu kan, dia mimpi sholatnya tidak menghadap ke kiblat karena dia posisi di Yaman. Ya, berarti kan Yaman ini kan di bawah sini ya, berarti dia ke arah sana lah. Dia malah ngarahnya begini, ditafsirkan sama situ, engkau akan pulang ke Indonesia. Benar pulang ke Indonesia, jadi sholatnya nggak gini ngadepnya jadinya. Kan Indonesia di sini misalkan, Yaman di sini kan. Kalau di sini kan berarti ke atas dia kan kiblatnya. Dia begini sendiri, orang-orang begini, dia begini sholatnya. Mimpi dia. Om ya, ini ke sini nih orang-orang Yaman. Dia begini sholatnya. Bingung dia. Syekh, saya sholat kok begini? Orang-orang ke sana, saya miring. Kata saya, kamu bakal pulang ke Indonesia katanya. Benar kejadian. Itu juga disebut dengan apa? Takwil. Jadi hakikat
sesuatu yang dia ucapkan atau yang memang dialami di alam mimpi. Saya paham ya? Ya, misalkan godaan mimpi dikejar-kejar ular. Wow. Kira-kira apa tahu ya? Ya, pernah dapat juga, pernah nanya kalau dikejar-kejar ular katanya lagi dikejar fitnah an-nisa. Wah, Masya Allah. Fitnah wanita. Ya, dikejar-kejar dia sama ular. Ya, insya Allah. Oh ya, itu namanya apa? Takwil. Ada tiga model. Ya. Tapi mimpi juga nggak semuanya ada takwilnya, karena bisa jadi mimpi dari apa? Syaitan. Nah, itu mengganggu dia, memberikan was-was kepada dia karena mungkin gak doa atau ada maksiat yang dikerjakan. Assalamualaikum. Paham ya? Itu bait apa? Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal Mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Dan aku katakan, Allah berkata jalla jalaluhu. Ya, boleh diganti juga semana dengan jalla wa ala, sama. Jalla jalaluhu bermakna sama, tabaraka wa ta'ala, azza wa jalla sama. Dan juga Mustafa al-hadi, sekali lagi ini menjadi metode manhajiyah seorang muslim. Rujukannya Al-Quran dan apa? Hadis. Lah salafnya mana? Tadi kan di awal sudah. Ya, keutamaan para sahabat. Dan dalil-dalilnya menunjukkan dua hal ini harus sesuai dengan pemahaman apa? Salaful ummah. Maka ini menjadi karakternya Ahlus Sunnah. Bangga, harus bahagia. Ya, di masa kayak gini orang jahil banyak, tidak tahu pegangan. Allah beri kita taufik bisa mengenal Al-Quran, mengenal hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Alhamdulillah, nikmat dipertahankan istiqamah sampai Allah panggil kita, sampai ajal menjemput. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, menjadi a'zam karamah, menjadi karamah yang paling besar, ya, mati di atas apa? Islam, mati di atas sunnah. Ya, itu menjadi apa? Karamah yang paling besar. Semoga Allah wafatkan kita di atas dinul Islam, yang menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Takwil yang ketiga itu artinya hakikat atau kejadian sebenarnya dari sebuah ucapan. Itu pertama. Atau dari sebuah tadi apa? Mimpi. Nah, itu pun dikatakan apa? Takwil. Ya, misalkan ada tadi contohnya ucapan ulama, misalkan ketika melihat kondisi, ya, padahal belum terjadi yang akan terjadi di masa depan. Mafhum, tapi dia seperti punya firasat, ya, kalau kejadiannya seperti ini, maka buahnya akan seperti ini. Ternyata benar kejadian, itu pun dikatakan apa? Takwil. Dalam bahasa. Ya, bukan berarti si alim ini tahu ilmu gaib, ya. Ya, dia hanya memprediksi, hanya punya firasat. Ya, kalau ini terus terjadi, misalkan kericuan ini terus terjadi, maka bisa saja akan begini dan begini. Ternyata kejadian. Apakah dia berarti tahu yang gaib? Kan enggak. Ya. Paham ya? Dia kan enggak menjazm, enggak memastikan. Atau yang kedua modelnya takwil apa tadi? Mimpi. Ya, dan gak semua orang bisa takwil mimpi. Dan takwil mimpi gak ada ilmunya, gak dipelajari dia, gak ada. Ya sudah taufik dari Allah. Ketika dia ditanya seorang alim, ya, terus dia jawab blak blak plus plus, dan ternyata kejadian. Nah, betul. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada syaratnya, harus hafizul Quran. Ya, salah satu orang-orang yang bisa takwil mimpi adalah orang yang hafizul Quran, betul-betul memahami artinya dan mengamalkannya, bukan sekedar hafal, tidak, tapi memang betul-betul orang-orang yang bertakwa. Nggak ada ilmunya, harus puasa 40 hari, nggak ada, harus di kebun mana gitu, dia semedi di gunung mana, di sungai mana, nggak ada. Dia taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada juga buku-buku tafsir mimpi, itu sebagai garis besar saja rujukan. Allah a'lam bishawab, semoga bisa dipahami. Ada lagi? Ya. Jalla itu maha mulia,
Jalalu kemuliaannya atau keagungannya. Jadi keagungannya yang maha besar, maha tinggi, maha indah dan seterusnya. Ya, makanya tadi semana dengan azza wa jal bisa juga, atau bermakna tabaraka wa taala, maha berkah dan maha tinggi, maha suci dan maha tinggi bisa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.